Puji Tuhan, haleluya. Kiranya damai, sejahtera, dan sukacita dari Allah Bapa melimpah-limpah ada dalam setiap pribadi kita, Bapak Ibu Saudara semua. Puji Tuhan. Renungan firman Tuhan di kali ini saya rindu memberikan judul 3 macam waktu. Puji Tuhan. Dalam kita membicarakan tentang waktu, khususnya tentang waktu yang ada dalam Alkitab, secara khusus dalam bahasa Yunani, kita akan mengenal 3 macam waktu ini. Mari kita akan mulai. Yang pertama adalah waktu kronos. Yang dimaksud dengan waktu kronos ialah waktu yang biasa, yang selalu ada. Kronos menunjukkan jangka waktu tertentu, entah itu waktu yang singkat atau waktu yang lama. Mari kita melihat contohnya dalam Lukas 4 ayat 5. Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata sekejap mata ini menerangkan tentang waktu kronos. Contoh yang berikutnya dalam Lukas 8 ayat 27. Setelah Yesus naik ke darat, datanglah seorang laki-laki dari kota itu menemui dia. Orang itu dirasuki setan-setan dan sudah lama ia tidak berpakaian dan tidak tinggal dalam rumah, tetapi dalam pekuburan. Kata sudah lama ini pun menunjuk kepada pengertian waktu kronos. Dengan demikian kita mengerti bahwa kata Yunani kronos ini dipakai berhubungan dengan jam, bulan, dan tahun. Jadi waktu kronos ini ialah siklus waktu yang biasa. Yang berikutnya adalah waktu aion. Kata aion dipakai untuk menunjukkan entah waktu yang lama sekali atau waktu yang tanpa batas. Oleh sebab itu waktu aion dipakai tentang waktu ini yang mulai dengan penciptaan dan berakhir dengan kedatangan Kristus yang kedua kali, atau juga tentang waktu kekekalan, yaitu waktu yang tanpa batas. Mari kita lihat contoh dalam Matius 12 ayat 32. Apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak. Ya. Jadi kata di dunia yang akan datang ini diterjemahkan kata dunia, aion. Dalam 1 Timotius 1 ayat 17. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tidak nampak, yang esa. Amin. Raja segala zaman adalah raja atas waktu ini dan waktu yang akan datang. Ini adalah waktu aion. Selanjutnya adalah waktu kairos. Puji Tuhan. Kata kairos berbicara tentang periode tertentu. Kalau waktu itu sudah lewat, tidak akan kembali lagi. Mari kita lihat dalam Roma 5 ayat 6. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka, pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Oleh sebab itu, waktu kairos berbicara tentang kesempatan dan momentum yang ada pada kesempatan bagi kita. Kita lihat firman Tuhan yang menekankan tentang waktu kairos ini dalam Galatia 6 ayat 5. Galatia 6 ayat 10. Selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Nah, kesempatan ini adalah kairos bagi kita.
Bapak Ibu Saudara semua, mari firman Tuhan mengajak menggunakan untuk berbuat baik. Artinya kalau kesempatan tidak digunakan, maka waktu kairos ini akan hilang. Kita tidak mengerti, ya, kita ada, ya, dalam dunia ini, ya, usia kita sampai usia yang keberapa, kita tidak tahu dengan tepat dan dengan pasti, ya. Aspek ini ditekankan dalam Yohanes 9 ayat 4. Bapak membaca dalam Yohanes 9 ayat 4, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Selama hari masih siang, akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selagi hari masih siang. Kata hari dan kata malam ini menjelaskan arti waktu kairos. Waktu kairos ini adalah waktu-waktu kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan. Kita bisa diberikan kesehatan, kekuatan, ada jam-jam persekutuan, jam-jam ibadah. Itu adalah kesempatan. Ada negara-negara tertentu, bahkan ada tempat-tempat tertentu, kota dan provinsi tertentu yang tidak mudah, ya. Orang percaya umat Tuhan ini bisa bersekutu setiap hari. Sementara di gereja ini, di gereja kita, setiap pagi, ya, Senin sampai Sabtu ada doa pagi, ya, jam 4:30 sampai jam 5:30. Tapi tidak semua, ya, gereja, saya katakan tidak semua, ya, membuka kesempatan ini, ya, 1 jam, ya, setiap Senin sampai Sabtu. Juga ada acara doa Rebo, ya, jam 6 sampai jam 7 malam. Juga tidak semua, ya, gereja juga membuka kesempatan doa ini. Dan ada banyak kesempatan-kesempatan yang lain, ya, termasuk ketika kita kesempatan berbuat baik kepada sesama, ya. Jadi kesempatan kairos ini, ya, yang Tuhan berikan ini, mari kita respon. Ini salah satu contoh saja, tapi ada banyak waktu kairos. Saya berdoa kiranya Roh Kudus terus menyingkapkan, ya, membukakan pada kita pengertian-pengertian baru. Ada banyak kesempatan yang Tuhan berikan. Kita jangan melewatkan itu. Kita terus memohon kepekaan pada Tuhan. Sejarah gereja pun juga menceritakan, ya, bagaimana pada abad 19, ya, di Tiongkok juga terbuka untuk Injil, ya, pada akhir abad 19. Di Afrika juga terbuka, ya, untuk Injil pada abad 20. Dan para misionaris masuk ke negara-negara tersebut. Kita bersyukur Indonesia saat ini masih tetap, ya, kita bisa penginjilan, apalagi dengan media, ya, media elektronik, ya, yang begitu masif, ya, dan setiap hari, ya, kita bisa saksikan di YouTube, ya, di radio ada begitu banyak umat Tuhan, ya, mereka bersekutu lewat Zoom dan berbagai macam, ya, sarana fasilitas yang ada. Ini adalah kairos yang Tuhan masih beri bagi kita, Tuhan berikan bagi kita. Kita bersyukur dengan mari gunakan kesempatan yang ada ini dan terus kita setia sampai akhir. Puji Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami bersyukur kami boleh mengerti tentang waktu yang Tuhan beri bagi kami. Ada waktu kairos khususnya Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami, yang kami tidak mengerti. Waktu ini adalah waktu yang spesial, yang istimewa bagi kami, Tuhan. Selain ada waktu kronos dan waktu aion, kami bersyukur dalam waktu yang ada ini kami gunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Dan kiranya
manusia